Oke. Waduh. Mira cosplay katanya. Iya. Ketemu lagi sama aku Fanny dan Heretsu. Halo. Kali ini kita akan ngebahas apa nih Heretsu? Kali ini kita akan ngebahas yang lagi viral yaitu K-pop Demon Hunter. Wah ini film yang lagi lucu-lucunya banget, yang lagi viral banget. Ternyata Pan ada fakta-fakta seram di balik filmnya itu Pan. Harus tahu banget sih kalau menurut aku. Sebelum kita ngebahas fakta-fakta seramnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Nah sebelum ke fakta-faktanya kita lihat dulu Pan cuplikan-cuplikan video dari animasi K-pop Demon Hunter ini ya. Betul. Aku juga nonton loh Heretsu. Ini ya. Nah ini cantik. Joy ya katanya. Ini aktor yang cowoknya ya. Iya. Nah ini nih. Ini Mira. Koreksi kalau salah ya, ini Rumi nih. Iya Rumi. Pemeran utama sih kayaknya menurut aku sih. Ini syuting aslinya mungkin Pan. Kalau misalkan ada syuting aslinya kayak gini orangnya. Iya kayaknya gitu. Soalnya kan ini dianimasikan ya Heretsu. Tapi kalau misalkan lihat karakternya cantik banget. Ada gak sih di dunia nyata kan? Kayak gini tuh. Iya ya. Ya inilah. Ini cowok kayak gini gitu kan ya. Ada gak sih aslinya ini kayak Mira kayak gitu? Apakah mungkin dengan rambut yang seperti itu gitu ya Heretsu ya? Karena terlalu keren ya. Ini mirip Lisa Blackpink. Iya, aku Jennie, pikir iya. Atau bukan ya? Jennie, mirip Jennie. Ya. Kok tahu? Ya tahu Pak tuh. Karena ini berdasarkan ada kisah nyatanya, Van. Jadi ada fakta seramnya ya Heretsu Betul. kalau kayak gitu. Nah, mungkin kita mulai dengan fakta seram yang pertama apa tuh, Van? Nah, untuk fakta seram yang pertama nih katanya terinspirasi dari ritual pemanggilan arwah. Jadi bisa memanggil arwah ya? Iya. Yang mana tuh adegan yang mana tuh? Dalam film ini tuh ada adegan konser dan ritual pemanggilan kekuatan yang terlihat seperti pertunjukan musik biasa nih Heretsu. Oh, itu tuh aslinya ada. Ada, tapi faktanya ini yang harus kita tahu. Itu tuh terinspirasi dari Gut atau ritual nyata dari Korea di mana mudang atau dukun wanita menari dan bernyanyi untuk berkomunikasi dengan arwah-arwahnya. Oh, kayak ini nih mudang tuh ya. Nah. Tuh lihat ini tuh mudang. Iya. Kayak lagi menari, bernyanyi ya. Iya. Padahal itu manggil arwah. Iya, kan? padahal tarian itu sesuai dengan budaya pemanggilan arwah gitu loh Heretsu. Arwah leluhur gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Tapi di film Demon Hunter-nya itu emang mereka tuh kayak sering banget tampil di panggung gitu kan. Soalnya mereka kan seorang K-pop yang emang lagi naik daun ceritanya gitu kan. Nah mereka itu suka tampil saat tampil di panggung menari sambil menyanyi itu ternyata gerakan itu kayak gerakan pemanggilan arwah gitu kan. Oh yang ini nih Van. Mudang ya. Mudang. Nah, ya. Ini nih sosoknya teh dukun wanita nih katanya. Oh. Jadi ini tuh konsep memanggil arwah asli kan tuh. Ini tuh bukan lagi menari atau itu. Aku mah mikirnya gemulai-gemulai nari aja kan kalau kita ya ngeliatnya. Itu memanggil arwah sebetulnya di kejadian aslinya di orang Korea itu. Coba kalian yang orang Korea yang nonton mungkin pernah lihat juga ya tuh. Ini tarian kayak gini nih. Kalau aku sih pernah lihat waktu ke Korea yang searching gitu ya, Korea mudang gitu ya. Yang searching. Ini dia. Ya. Jadi konsep budaya asli digabungkan ke ini ya? Iya, digabungkan ke film kekinian ya. Oke. Masuk ya, berarti itu fakta pertama. Fakta pertama. Menurut aku seram sih. Ya. Kalau misalkan kita niru, nyanyiin itunya ya, mudangnya. Iya dong. Siapa tuh ada arwah yang masuk ya? Kira-kira kalau misalnya kita di tengah hutan nyanyi seperti itu, mungkin semua arwah. Kalau di Indonesia kayak apa ya, Pan? Pemanggilan kayak gitu. Oh, lengser. Bukan lengser longi sih, bukan lengser longi. Ini Bang Bung Hideng. Itu sebetulnya bukan pemanggilan bukan sih ya, bukan. Tapi karena ada apanya ya, ada vibrasi dari musik itu jadi serem mungkin. Iya, sebetulnya mah ya. Fakta berikutnya yang kedua nih, ada simbol Honmun di film bukan sembarang segel. Oh, yang Honmunnya ya? Honmun ya, Honmun ini dalam cerita itu penghalang antara dunia manusia dan dunia iblis katanya Heretsu. Oh, jadi gitu. kayak portal gitu kan? Iya. Iya sih, ada portalnya nih ini, adegan-adegan kayak gini. Jadi Honmun itu kayak semacam pintu roh gitu loh Heretsu. Iya. Jadi kebuka ya pintu rohnya ya. Jadi ada gerbang dunia arwah yang bisa terbuka melalui ritual yang mereka lakukan. Emang di aslinya juga kan emang kita kan nggak bisa melihat gaib kan? Iya betul. Jin itu kan tertutup. Iya. Berarti ada Honmun, kalau Honmunnya kebuka bisa ngelihat kita tuh. Iya betul. Dan lagian kalau di dunia nyata juga kan yang bisa ngebuka gerbang gaib itu hanya orang-orang ahli spiritual aja. Kayaknya nggak bisa deh kan? Iya nggak juga. Kayaknya semua orang nggak bisa ngelihat jin gitu. Iya dalam betul. bentuk aslinya gitu. Ya iya dong. Karena jin itu kan sebagaimana yang kita pikirkan. Betul. Nah ini Honmunnya ya. The Honmun nih. Nah ini sosok jinnya pada keluar tuh. Iblisnya ya. The Honmun ya bakal keluar ya. Iya. Apakah
K-pop juga melawan Demon Hunter itu untuk apa ya? Kayak Hollywood itu ada Illuminati mungkin. Jadi, Bisa jadi. para artis Hollywood itu ya bergabung dengan mau nggak mau gitu kan? Iya betul, bisa jadi sih Karetsu jadi kayak apa sih namanya? Melawan ya secara. Iya, nah betul. secara Memberontak apa lah ya? gitu ya. Memberontak ya. Iya betul. Kita lihat dulu Pan ini yang lagi trennya ya. Oh ini apa nih Karetsu? Tuh ya. Wah ini sampai viral banget ya. Lucu banget. Padahal mereka nggak tahu itu tuh ada yang sebagian iblis nih Pan. Iya bener. Fakta berikutnya ada sosok yang setengah manusia setengah iblis nih Pan. Oh gitu. Yang mana nih sosoknya? Apakah Joy kah? Bukan Apakah Karetsu. Mira atau Rumi kah? Nah ini juga. Ini Pan. mah masuk ke fakta yang ketiga kalau ini. Iya ya kok beda? Karakter Rumi Karetsu. Susah ya ini mah ya. Iya. Tar dulu. Maksudnya kalau misalkan karakter yang kayak di AI kayak tadi aslinya ada gak menurut aku gitu kan? Iya kan, Itu kan belum beda ya. tentu. Tapi ternyata kok ini AI Karetsu. Ini asli Pan. Oh asli. Iya Jadi aku bingung deh. Cosplay ya. Nah kalau ini AI. Tapi Iya. mirip juga ya. Mirip lucu banget sih. Sih. Dan katanya karakter Rumi ini emang terinspirasi dari kisah wanita setengah iblis dalam legenda Korea. Yang mana yang Ruminya? Iya. Oh ada wanita tapi setengah iblis. Setengah gitu. iblis. Ini Oh, tuh bisa? terkenal banget di legenda Korea. Oh jadi kalau di Indonesia mah bersekutu dengan siluman. Iya. Dan iblis ya? Jadi konsepnya ya, si karakter Rumi ini tuh menyerupai kisah lama tentang Gumiho. Nah, jadi Gumiho ini kalau di Korea terkenal dengan rubah berekor 9 katanya Karetsu. Jadi kayak Naruto tuh ya. Iya, jadi manusia setengah roh gitu. Jadi pas kalau kesurupan ada sosok dia masuk gitu. Iya. Si Rumi teh. Ke Rumi teh. Jadi saat Ruminya kesepian, Oh kayak gini ya. ditunggangi oleh si Gumiho ini. Karena Gumiho ini identik dengan roh yang memiliki rasa kesepian abadi gitu. Oke. Ini pas berubahnya itu lihat jadi setengah iblis ya. Iya. Kayak ada tato-tato dan tatonya tuh kayak ngingetin banget kayak main game aku ya, sering banget main game. Iya, Terinspirasi banget gitu. Ada yang namanya Reina. Reina. Reina tuh di Valorant Van. Oh Jadi tuh, ini kayak pasti yang iblis suka juga. main game mah tahu ya. Kalau aku jadi pelangak-pelongo nih Karetsu. Nah jadi sosoknya tuh kayak gini juga. Oh, jadi kalau udah terasuki oleh Tuh, sesuatu, jadi ada kayak tatonya Oh. nyala gitu ya. Itu menyala. tuh dari iblis ya tatonya. Iya, Tuh kan. Valorant. Tapi ini mah dari Meksiko sih karakternya tuh kalau nggak salah sih orang Meksiko. Oke. Berarti hampir sama ya Korea sama Meksiko. Iya, tuh ya? kurang lebih seperti itu ya. Karena kan Demon Hunter ini juga ada itunya, ada gamenya Karetsu. Ada versi-versinya ya. Oh Iya. ini manusianya nih. Oke. Wes. Wis. Ini mah Udahlah, Reina nih. juara. Fakta berikutnya, desain iblis terinspirasi dari lukisan neraka Korea kuno katanya. Oh. Jadi di dalam film tersebut tuh Karetsu ada visual iblis dalam filmnya tuh. Iya, Banyak pengambil referensi dari lukisan Seni neraka. gitu ya? Neraka era Joseon yang mana katanya arwah berdosa disiksa oleh makhluk dengan wajah menyeramkan dan tubuhnya terdistorsi. Fakta berikutnya, warna dan cahaya bukan sekedar estetika aja nih katanya. Oke, di itunya. Di film Demon Hunter ini Jiganers ada cahaya ungu dan merah yang dominan Betul, banget di betul. setiap serialnya itu ya. Kayak gini ya tuh. Nah bener. Jadi si warna ungu sama merah ini tuh gak sembarangan Karetsu. Ini tuh melambangkan dua hal dalam kepercayaan Korea, yaitu roh kesedihan dan energi roh jahat. Iya, jadi supaya di film tersebut menampilkan rasa tidak nyaman katanya Karetsu. Oke. Jadi Kita- meskipun neon bagus, pencahayaan oke, tapi tetap warna ini melambangkan yang tadi aku bilang. Betul. Dan ini juga ada di Netflix kayaknya film My Demon kan. Oh iya, Ini- aku pernah nonton tuh. Sama tuh adegannya tuh kayak gini kan. Nah, jadi kalau udah terasuki iblis kayak ada guratan-guratan gitu di kulit ya, kayak Betul, kayak betul. tato. Berikutnya, nama grup Hunter X mengandung makna yang tersembunyi ini, perlu kalian tahu Jiganers. Jadi huruf X dalam nama mereka melambangkan tanda larangan roh jahat. Oh, jadi nggak boleh ada roh jahat ya. Kayaknya gitu. Berarti diburu kan. Ya, jadi dalam simbolisme Korea kuno, ya itu mah Yang X, tadi, yang X. ya yang X itu. Tapi di sisi lain X juga bisa diartikan sebagai kutukan. Oh, ditandai gitu ya. Iya. Oke. Jadi supaya di dalam filmnya tergambarkan bahwa grup ini misterius banget sih gitu. Oke, nah ini- Apakah mereka kutukan kan, manusia Betul. atau kutukan gitu. Ini sosok Mira kan di dunia asli. Oke. Waduh. Mira cosplay katanya. Iya. Emang mirip juga sih lumayan. Tapi bukan dari Korea ya kayaknya. Ini mah dari luar negeri ya. Iya. Cuman Tapi kalau jahat dari sih. dari rambutnya emang dari tatapan matanya juga ya. Itu ya. Iya, Apa benar. di mirip-miripnya atau emang kayak gitu aslinya ya? Aslinya kayaknya gitu deh. Tapi dia bukan iblis ya. Bukan, ini mah manusia asli tolong.
Fakta berikutnya nih Karetsu, ada unsur kutukan modern. Jadi kutukan itu aku pikir ya, kirain dari zaman kuno aja, padahal ada kutukan modern juga. Jadi beberapa penggemar Korea menyadari bahwa lirik dan simbol di poster film Demon Hunter ini menyerupai mantra pemanggil roh dan naskah kuno Mugyo. Hal ini membuat sebagian penonton percaya film ini menyimpan kode mistis. Mungkin Mugyo ini kayak liriknya bisa ada mistisnya gitu ya? Iya, jadi mungkin kebiasaan zaman dulu ada yang namanya naskah kuno yang namanya Mugyo. Oke. Mugyo mah ke arah mistis kayaknya ya? gitu. Kayak buku-buku santet mungkin kan isinya kan terlarang. Gitu. Iya betul. Kalau misalkan dibacakan jadi takutnya berpengaruh, ada ritual berpengaruh gitu kan, atau terundang lah iblis jahat. Nah takutnya seperti itu. Kalau misalkan ada lagu-lagu di Hollywood ya, lagu itu kalau misalkan dibalikin nih, misalkan lagu Justin Bieber, Baby, dibalikin itu iya, jadi ngerti. mengandung arti satanik. Nah bisa kayak gitu kayaknya ya. Oke. Dan ini nih fakta yang terakhir nih Karetsu ya, film ini awalnya tidak tentang K-pop loh, enggak sama sekali. Jadi cuman pemburu hantu aja gitu ya? Nah, katanya ya, menurut sang kreator nih, cerita asalnya murni tentang pemburu iblis aja. Iya, kenapa ada K-popan ada? Nah, itu dia. Jadi elemen K-pop ini baru dimasukkan belakangan untuk menarik penonton. Karena rata-rata untuk zaman Gen Z sekarang ya, mungkin kebanyakan memang pada suka dengan K-pop nih Karetsu. Gitu. Di balik cahaya konser yang ada di belakang K-pop, para K-pop yang lagi atraksi di panggung ini, tersembunyi dunia gelap para dukun dan roh jahat. Itu intinya. Wow, di belakang kita tuh ada dukun gitu ya? Nah gitu, jadi saling berseliweran ya? Di balik gemerlapnya cahaya entertainment gitu. Aku ngerti sih, kayak misalkan ngerti gak gitu? Ya, kayak film-film ada musik-musik itu di belakang tuh ada dukun, ada ilmu-ilmu hitam ya? Jadi gak sembarangan Karetsu gitu. Wah ini makanya kalau dibongkar pasti ketar-ketir ya Hollywood. Betul. Jangan sampai kita bahas film yang lain Karetsu. Iya betul ya. Tapi ini katanya ini jadi perbincangan juga ya Karetsu. Cuman entah memang benar faktanya mengarah ke yang tadi kita sebutkan. Betul. Atau memang ini mah bumbu dari film tersebut lebih mungkin lebih dekat. Maksudnya lebih mendekati, belum tentu faktanya mungkin gitu. Atau emang membongkar teori konspirasi Pak? Nah gitu bisa ya? jadi. Oke. Nah, ini deh. Yang jadi Rumi ya? Iya. Ini rambutnya kan dikepang ya. Jadi bagus banget. Apa ya, biar dia tuh sebetulnya kalau nggak dikepang acak-acakan rambutnya. Berarti karena kayak apa gitu? Dia iblis gitu. Iya benar. Kalau misalkan nggak dikepang ya rambutnya berantakan gitu. Karena dia setengah iblis kan? Iya setengah iblis, makanya diituin. Udah banyak ya ini yang udah kerasukannya. Itu udah kerasukan tuh kalau ada tanda-tanda gitu. Ini tapi wajahnya kayak orang-orang Meksiko ya? Iya benar. Kalau nggak itu lihat kayak rambutnya. Tapi kayak Rapunzel sih kalau warnanya ungu mah. Kayak Rapunzel ya, panjang banget gitu. Ini nih yang untuk cosplay mungkin ya? Cosplay. Aduh. Tapi karakternya tuh kayak emang kayak lancip-lancip gitu ya wajahnya. Iya betul. Sipit-sipit ketarik ke pinggir gitu nggak sih? Yang luar negerinya ya? Iya. Kayak penyanyi ya, Avril Lavigne. Avril Lavigne ya, ingat banget. Ini itu emang karakternya gitu kan, jahat atau gimana ya? Atau karakternya agak sinis sih kalau dari cara bicaranya, tapi dia tuh care banget tau sama temen yang keduanya itu. Nah, Mira juga punya arti kan rambutnya tuh, Van. Iya. Rambutnya tuh kan lurus, tegak gitu kan ya? Iya. Kayak gini tuh. Betul. Jadi dia tuh emang di anggota Demon Hunter ini memiliki kedudukan yang tinggi, Van. Leader ya. Jadi, makanya sinis juga nih gitu. Iya, jadi gitu emang. Emang lurus, rambutnya memiliki arti dudukannya tinggi juga gitu. Iya, kedudukan dia. Nah, kalau Joey, Van, nah kita lihat sekarang yang Joey ya. Yang Joey. Nah, ini yang Joey ya. Iya. Sosoknya imut gitu ya. Imut gitu, benar. Karena rambutnya pendek mungkinnya. Iya, di cepol bulat gitu. Iya tuh. Si Joey itu. Ini lebih cocok kayak ke masih bocil gitu kan? Iya, kayak si bungsu gitu ya konsepnya tuh. Kalau di Avatar Aang mah siapa tuh yang buta tuh? Yang nggak bisa lihat ya? Joy Holic. Rambutnya cocok banget ya untuk yang wajahnya imut-imut gitu. Iya, cocok. Tapi kayaknya nggak dewasa ya karakternya. Iya, karakternya kayak pecicilan nggak sih? Betul. Tuh kan dia nangis, keren orangnya teh. Oke. Nah, arti rambutnya Van, dia diikat dua itu apa sob? Nah jadi itu tuh. Gimana tuh Karetsu? Jadi dia tuh antara dua pilihan yang kiri atau kanan ya. Jadi selalu memilih gitu? Betul. Kadang kan dia pengen ke Amerika di filmnya ya. Ada atau stay di Korea gitu kan ya. Jadi dia bingung lah memilih. Dan juga dia tuh
akibat perceraian kan. Korban perceraian. Perceraian. Jadi apa ya, broken home lah ya. Oh. Makanya kalau misalkan cewek rambutnya pendek itu biasanya suka broken home atau gimana ya? Iya benar. Suka stres atau gimana ya? Benar. Ya Makanya benar. dikepang kayak gitu antara pilihan gitu ya, ibu atau ayah mungkin gitu. Nah, ya. betul. Ya emang, dan juga banyak mengalami kesedihan mungkin ya. Mengalami Kayak gitu ya. kesedihan, dia menanggung kesedihan dari semasa kecil dong sampai dewasa gitu. Karena perceraian itu membingungkan Betul. Jigeners. Itulah beberapa fakta yang tadi ya Pan ya. Ya. Ya gimana nih teman-teman? Keren banget ya fakta-faktanya. Keren banget, dan pasti teman-teman sebagian Jigeners baru tahu nih karena itu sama fakta-fakta Demon Hunter ini. Oke Jigeners, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again!